Singkatnya, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang selalu cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada majelis-majelis yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelenggu sami selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kami yang berbahagia, mentang ngaji di satu majelis kita disuruh muzahamah. Ya, apa itu muzahamah? Berdekatan. Pada marakah salat imam selalu mengatakan istau wastaqimu taqarabu, ya, luruskan dan luruskan dan berdekatan. Napi hikmahnya niki yang sekalian, ya, sangat-sangat luas, sangat besar. Kita disuruh berdekatan, ya. Lamun temesa satu jauh tahu tak bisa disambar oleh setan. Mara bembe tasambar oleh serigala. Tersebut dalam hadis niki. Yang pada seluruh rapatan, pada kumpul rapat. Nah, itu hikmahnya, dan rahmat itu akan kumpul turun, ya. Rahmat itu akan kumpul turun di atas kita, bersama kita. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, Jumat hari niki Jumat tanggal 12 Zulhijjah. Tanggal 12 Zulhijjah niki masih di dalam hari yang namanya Ayyamut Tasyriq. Hari Tasyriq, hari setelah lebaran 3 hari yang disebut hari Tasyriq Ayyamim Ma'dudat. Hari di mana Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari di mana tidak boleh orang berpuasa, haram berpuasa, harus dia makan minum, ya. Terutama jamaah haji yang sedang mabit di Mina, melontar di Mina untuk tenaga mereka kena jalan kaki semua, ya, harus kuat. Disuruh makan minum, banyak makan minum, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih, liman ittaqa
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Alhamdulillah jemaah sekalian, tiang pelunggu yang berada di tanah air, ya, tidak berangkat atau tidak menunaikan ibadah haji, juga diperintah oleh Allah SWT untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat besar di hari-hari yang mulia. Termasuk kita sudah mengisi hari Arafah dengan pengajian. Kemudian hari Rabu kita Idul Adha. Kemudian dari hari Idul Adha sampai hari ini sampai besok, sampai tenggelam matahari, masih disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi penyembelihan hewan kurban itu 4 hari. Ya. Hari tanggal 10 setelah Id, setelah sholat Id, sampai tanggal 13 sampai terbenam matahari. Sehingga di hari-hari ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengingatnya. Mengingat Allah dengan apa? Ya, dengan berbagai macam yang ditentukan oleh Allah SWT, ibadat-ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, doa yang kita disuruh membacanya setiap saat. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membacanya. Ya. Yang dinamakan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh doa sapu jagat. Ya. Doa minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab dengan laik sekalian dan jahiliyah ada orang-orang Makkah dulu sebelum Islam, ya, berdoa juga mereka setelah mereka menyelesaikan wukuf Arafah, dan kita diperintah oleh Allah Taala setelah selesai wukuf Arafah
akan berangkat ke Muzdalifah, terus ke Mina. Fa iza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan ibadahmu. Manasik itu ibadah haji. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum au asyadda zikra. Ingatlah Allah lebih daripada mu mengingat ayah dan ibumu atau papu balukmu, kalau bahasa kita kan, lebih dari itu. Fazkurullaha ka zikrikum aba'akum au asyadda zikra. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia hanya berdoa mohon dunia saja. Ya. Minta dunianya saja bagus. Rezeki banyak. Rezeki luas. Fid dunya hasanah. Wa ma lahu fil akhirati wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia. Dia tidak mengatakan hasanah. Ya, pokoknya umum dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, orang yang berdoa hanya minta dunia saja, dia pengen pidato lek mau diangkat bu. Dengar. Adanya sempurna pahala. Ya. Rabbana atina fid dunya, doa mereka. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau dia sekadar minta dunia saja, dia tidak ada bagiannya di akhirat. Tidak akan mendapat sorga. Karena dunia belaka tak ada artinya. Nah, sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya berdoa untuk keselamatan dunia akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka manusia berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dunianya dunia yang bagus, dunia yang halal. Sedikit banyaknya terserah Allah memberikan kita. Tapi kita minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Kata ulama bahwa sekalian,
Yang dimaksud dengan ad-dunya hasanah itu al-ilmu wal ibadah. Yang didasari dengan ilmu dan ibadat. Dia mengaji, dia beribadat, kemudian mohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bagus. Ya. Tapi tanpa dia ilmu dan ibadat, walaupun dunianya hebat-hebat juga tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Sebabnya ulama mengartikan dunia hasanah itu al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadat. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-muradu bihazil ayah ad-dunya hasanah fid dunya hasanah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadat. Sebab dia itu dasar pertama. Ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan ibadah. Sebab tanpa ilmu dunia tidak bagus. Tanpa ilmu ibadat juga tidak bagus. Nah, jadi permohonan kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu yang garis pokoknya adalah ilmu dan ibadat. Kalau sudah ibadat, sudah ilmu, akan dibukakan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebabnya guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh di dalam wasiat-wasiat beliau, Masya Allah, Bapak sekalian, di dalam nazam-nazam beliau selalu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Di Batu Ngompal sering kita baca, ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari agar selamat belakang hari. Di dalam wasiat yang tadi kita baca, dunia belaka tak ada artinya bila akhirat dibelakanginya. Semua makhluk kembali ke sana, ke akhirat. Baik dan buruk nyata padanya. Nah, kemudian wafil akhirati hasanah, yang dimaksud dengan akhirat, di akhirat itu hasanah, kata ulama sekalian, dia dimasukkan ke dalam surga. Yang dimaksud dengan dunia fil akhirati hasanah itu al-jannah. Dimaksud dengan dunia hasanah itu al-ilmu wal amal wal ibadah. Kemudian ganjarannya akhirati hasanah yaitu surga. Sebabnya diakhiri dengan waqina azabannar. Kalau sudah terlindungi jauh dari api neraka, berarti karena tidak ada rumah di akhirat itu kecuali dua, surga dan neraka. Kalau sudah jauh dari neraka berarti dia dekat dengan surga, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian. Setelah itu ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka yang berdoa tadi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar, lahum nasibun mimma kasabu.
mereka mendapat balasan bagian nasib dengan apa yang mereka telah kerjakan, telah mereka usahakan. Innallaha sari'u wallahu sari'ul hisab. Allah hisabnya sangat cepat. Ya, dihisab masing-masing dihisab seluruh manusia nanti pada hari kiamat dalam waktu yang sangat cepat, setengah hari dari hari dunia ini. Kalau setengah hari berarti 6 jam. Allah, sangat cepat. Sudah keruan dengan ngitung suara pemilihan, keruan menang, keruan kalah. Yang kalah itu yang masuk neraka, yang menang masuk surga. Itulah jemaah sekalian, wallahu sari'ul hisab. Kemudian wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah olehmu Allah pada hari ma'dudat, hari yang berbilang. Ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih. Kalau orang yang sudah mabit di Mina ingin cepat keluar dari Mina dari 2 hari, dari tanggal 12 dan 13 hari niki sudah mulai nafar awal jamaah haji, tapi nanti setelah zuhur. waktu kita di sini waktu maghrib, waktu maghrib. Nah, kalau keluar dari Mina, selesai melontar, keluar dari Mina, maka berarti sudah selesai, ya. Sudah, siapa lagi kalau dia sudah tawaf, ifadah, sa'i, sudah selesai ibadah hajinya. Sudah sah dia menjadi haji. Pak haji, ibu hajah, ya. Sudah sah. Nah, kalau belum dia tawaf, ya selesaikan tawaf rukun, tawaf ifadah. Wa man ta'akhkhara fala isma'al. Barang siapa ingin mabit malam 13, melontar tanggal 13 besok, ya, fala isma'al, tidak ada dosa baginya, artinya boleh. Kesemuanya itu limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Nah, jadi diperintah kita oleh Allah Taala untuk berzikir. Nah, bagi kita yang ada di sini, kita masih kita diperintah juga untuk berzikir. Zikir yang dimaksud di sini diantaranya membaca takbir setelah sholat fardu, ya. Bukan sebelum sembahyang fardu, setelah sholat fardu. Begitu salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi berzikir setelah sholat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zikrullah azza wa jalla aqibas salawatil maktubat. Nah, ini namanya takbir muqayyad sekalian.
takbirnya takbir muqayyad namanya. Artinya terikat dengan waktu. Ya, terikat dengan waktu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mukarram Tangguh Anas Asy'ari di waktu pengajian hari Arafah itu. Ya. Dia terikat dengan waktu, namanya takbir muqayyad. Begitu salam dari sholat fardu, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, beberapa kali. Ya, baru berzikir. Ya. Itu juga mengisi perintah tadi, wazkurullah fi ayyamin ma'dudah. Alhamdulillah. Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Malik Mahmud. Ya. Beliau punya jadwal hari ini. Jadi jadwal ini hari ini berakhir, kembali lagi ke jadwal yang punya jadwal pertama di bulan Juni. Ya. Jumat awal tanggal 6 bulan Juni, siapa nomor pertama nanti itulah yang akan mengisi. Ya. Sebanyak 14 orang. Ya. Namun tiangnya sebagai panitia, sebagai pengantar. Diharuskan atau diwajibkan hadir setiap Jumat, itu kan? Setiap Jumat, termasuk yang harus hadir setiap Jumat itu yang dijadwal itu apa namanya, yang menyampaikan irsyadat atau jihad.